Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Pengertian dan gejala perubahan iklim global. Perubahan iklim global dapat diartikan sebagai perubahan iklim di bumi yang dapat disebabkan karena proses internal atau peristiwa alam ataupun eksternal seperti aktivitas manusia yang dapat merubah komposisi atmosfer secara global yang bisa diamati dalam kurun waktu tertentu atau jangka panjang. Perubahan iklim dapat dirasakan seluruh dunia antara lain menyebabkan terjadinya perubahan dalam siklus hidrologi. Yang kedua, meningkatnya resiko kesehatan. Ketiga, kenaikan muka air laut. Keempat, mempengaruhi kekayaan keanekaragaman hayati. Yang kelima, menimpa komunitas yang paling rentan. Dan terakhir, kualitas air bersih di dunia. Yang kedua, faktor penyebab perubahan iklim global, di mana akibat jenis aktivitas yang berbeda-beda, maka gas rumah kaca atau GRK yang dikontribusikan oleh setiap negara ke atmosfer pun porsinya berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, gas rumah kaca yang berasal dari manusia dapat dibedakan atas beberapa hal. Pertama, kehutanan. Yang kedua, pemanfaatan energi bahan bakar fosil. Yang ketiga, pertanian dan peternakan. Dan terakhir, sampah. Yang ketiga, dampak atau pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Pertama, dampaknya perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Yang kedua, dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka air laut. Ketiga, dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Keempat, dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air. Dan kelima, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Keempat, upaya mengurangi terjadinya perubahan iklim global. Pertama, mengurangi perubahan bahan bakar fosil dan deforestasi. Yang kedua, menggunakan kendaraan umum agar polusi gas dapat berkurang. Ketiga, pengelolaan tempat pembuangan sampah. Dan keempat, mengurangi penggunaan AC. Selain yang di atas, hal yang sederhana yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu rating, reduce, reuse, recycle, replace. Yaitu rating merupakan pola perilaku dalam hal produksi dan konsumsi suatu barang atau produk yang dihasilkan sehingga dapat dianalisis secara melakukan daur ulang terhadap produk tersebut. Kedua, reduce, di mana sebisa mungkin mengurangi penggunaan barang-barang atau material yang dipergunakan setiap hari. Karena semakin banyak barang yang digunakan, maka semakin banyak juga sampah yang dihasilkan. Yang ketiga, reuse, ya bisa mungkin memilih barang-barang yang dapat digunakan kembali dan harus menghindari penggunaan barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal ini dilakukan untuk memperpanjang waktu penggunaan suatu barang sebelum menjadi sampah. Recycle, sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Misalnya plastik bekas deterjen bisa kita gunakan untuk membuat berbagai hasta karya yang unik dan menarik. Contohnya tas dan lain sebagainya, di mana tas itu bisa kita jual. Selain mendapatkan hasilnya, kita pun juga telah melindungi alam kita dari bahaya global warming. Yang selanjutnya, recovery atau replace, meneliti barang-barang yang dipakai sehari-hari kemudian mengganti barang-barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.